Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel tutorial singkat. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara kita ngeprint ya, ngeprint kolom iuran. Misalkan ini sekedar contoh saja kolom iuran, tentu juga bisa digunakan untuk kebutuhan yang lain, yaitu ketika kita mau ngeprint ini kolom ini, anggaplah kolom ini ya, ini ke bawah sampai banyak. Ini saya bikin 135. Kemudian ketika di print per lembar itu ada ininya ya, jadi ini tiap ngeprint ini per lembar selalu ikut, di lembar selanjutnya selalu ikut, dan tidak perlu kita bikin manual lagi. Jadi contohnya seperti ini. Ini ketika di print maka terus ikut ke belakang. Oke, ini ikut ke belakang, bisa jelas ya. Kemudian juga ada ininya di bawah, ada tanda penerima, tanda penerima. Biasanya iuran itu kalau itu melalui kelas, iuran seikhlasnya ini ya yang saya contohkan. Kalau itu iuran melalui kelas, maka yang memegang misalkan bendahara kelas gitu loh. Kalau iuran ini disebarkan ke rumah-rumah wali murid, maka nanti ada koordinatornya yang menerima itu siapa kan gitu. Dan tentu per lembar itu harus ada penerimanya. Nah, di sini saya bikin bagaimana sekiranya per lembar itu ini selalu ikut. Nah, ini ikut terus ya. Jadi ini halaman 1, halaman 2, halaman 3, nomornya ya berubah, tapi ini yang atas dan bawah ini tetap ikut. Sementara filenya ini kayak ini, jadi atas kayak ini, kemudian bawahnya cuman garis-garis seperti ini. Oke, caranya bagaimana? Ini saya bikin dari awal ya. Kalau teman-teman yang sudah tahu caranya bikin kayak gini, cuman mau lihat bagaimana cara ngeprintnya, tinggal di skip aja. Saya bikin dulu ya. Oke, skip sampai sini dulu. Ini besaran ke sampingnya agar supaya kita itu nanti ketika bikin pas satu lembar ya. Caranya seperti apa? Cara gampangnya kita coba Ctrl P dulu, seolah-olah mau ngeprint ya. Seolah-olah mau ngeprint, kemudian balik lagi, maka akan keluar garis tipis seperti ini. Ini adalah batas printnya ya. Gampangnya begitu. Jadi kita akan enak cara ngaturnya. Oh, ini kurang nominal ya, nominal iurannya yang dia ngasih berapa kan begitu, keterangan nominal. Nah, jadi seperti ini, maka ini ke sampingnya sampai sini. Oke, saya lanjut ya, bisa dipercepat videonya. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, nah ini agar supaya yang ini kalau kita coba ya Ctrl P mau ngeprint, maka ini atas ini di halaman kedua dan seterusnya tidak ikut ya. Halaman kedua dan seterusnya ada ikut, hanya ada di halaman pertama. Ini agar supaya bisa ikut terus di halaman tiap kali kita print,
maka caranya kita masuk ke back layout, kemudian print tiles ini, print apa ini, title, nah print title. Saya ulangi, back layout di toolbar, kemudian klik print title. Nah, lalu yang di sebelah ini row to repeat at top. Nah, yang di sini kita klik, kemudian kita pilih yang mau diulangi itu yang mana. Jadi kalau di sini ini yang mau kita ulangi, maka ini yang dipilih sampai di sini, hingga dari atas sampai di sini ini akan diulangi tiap lembar nanti, repeat akan diulangi kan begitu. Oke, nah coba kita cek Ctrl P lagi. Nah, ini sebelah atas sudah diulangi tiap lembar. Oke, nah, kemudian ini saya ubah dulu ya, saya ubah ini 4F4 biar lebih besar. 4 aja biar lebih dekat ininya, biar kelihatan ya. 4 mana? Nih. 4. Oke. Nah, caranya seperti apa? Caranya kita masuk ke view. Belum selesai ya yang sebelah atas. Untuk mengulangi yang sebelah atas ini selesai, lalu kita mau memasukkan tertanda penerima yang ada di bawahnya per lembar. Jadi kalau ini kita print, di bawah ini kosong, tidak ada ya, kosong, jadi kosong. Kalau kita misalkan bikin di bawah sini, ini hanya ada di halaman paling bawah, bukan tiap halaman, bukan tiap lembar ada. Maka caranya untuk bikin yang sebelah bawah beda dengan caranya untuk yang bikin sebelah atas. Kita masuk di toolbar itu, kita masuk ke view, kemudian klik back layout. Nah, di back layout ini akan tampil seperti ini ya, akan tampil seperti ini. Nah, di bawah footer ini kita klik, kemudian di sini kita tulis apa yang akan dimasukkan di halaman, tiap halaman di bagian bawah. Ini tertanda, misalkan ini ya, penerima. Jadi yang dalam kurung ini adalah penerimanya nanti siapa kan begitu. Oke, selesai. Jadi ini akan masuk ke tiap halaman. Oke, kita kembali lagi ke halaman yang biasa. Di view tadi klik ini ya, tapi ke back layout ini. Kalau kembali lagi ke normal, nah kita coba Ctrl P, maka di sini di bawah ini ada tertanda penerima, hanya di sini tertimpa kotak-kotak yang di atasnya. Ini perlu kita sesuaikan, perlu kita edit. Nah, yang ini garis ini kita tarik ke atas. Jadi garis ini kita tarik ke atas sampai di bawahnya ini, sampai ininya kelihatan ya. Kalau kurang ke bawah ini dibawahin gitu ya, tambah ke bawah. Oke, kira-kira seperti itu. Kalau ini masih dirasa kurang, maka ini kita tarik ke atas full. Ini fullkan juga, Oke. Di sini sampai nomor 44. Nah, gitu. Nah, sebelum lanjut ini saya akan menjelaskan ini. Ini kan ada garis ya, ada di sini garis 1 di sebelah kiri, di sebelah kanan 1, kemudian atas bawah itu 2. Jadi yang atas tadi juga 2 ya. Nah, ini adalah garis ngeprintnya. Kalau kita mau edit secara manual, ini sampai mana gitu, kurang lebar misalkan ya, kita tinggal kita lebarkan. Balik. Kalau kita kurang lebar, kita tinggal lebarkan ya. Kalau kemudian ini kurang ke bawah ya, tinggal kita edit seperti ini ya, kita edit seperti ini. Yang bawah juga bisa kita edit ya, cek
kita edit begitu. Oke. Kemudian yang perlu saya jelaskan, kalau yang ini sebelah kanan dan sebelah kiri adalah area yang mau kita print. Ini bisa kita atur lebih ke dalam, lebih kecil atau lebih lebar. Kalau yang atas dan bawah ini kan ada dua. Yang lebih luar itu adalah garis untuk ngeprint, kemudian yang lebih dalam itu adalah garis untuk header dan footer. Header dan footer. Nah, ini apa itu header dan footer mungkin kita akan bahas di video yang lain ya. Jadi ini tertanda ini kita bikin di dalam footer. Jadi di dalam ini. Jadi kalau ini ditarik maka akan tertimpa. Karena ini ada tertanda ini ada di dalam footer. Nah, ini kita lebarkan begini ya. Nanti ini bisa juga kita lebarkan. Oke. Ya, ini masih ada ini ya, nama kita tambahi, masih ada ruang keterangan kita tambahi. Dan ini sudah sesuai, sudah pas dengan ininya, dengan garisnya. Jadi kita tambahi sampai full aja. Ya. Fullkan. Sudah selesai begitu. Oke, sekarang kita coba lagi. Maka di sini yang atas ikut terus ya, yang bawah juga ikut terus. Nah, kalau misalkan terjadi yang seperti ini, kita tinggal tambahi gitu ya, atau ini dikurangi gitu aja. Ini sampai 30 ya. Maka di sini kalau kita hanya mau ngeprint 3 lembar, ini di delete sampai sini aja. Kalau kita mau nambahi berarti ini tinggal kita blok 3 atau 2 ya, kita tarik ke bawah sampai ketemu dengan garis begini ya, dengan garis print ini. Oke, ketika kita Ctrl P mau ngeprint maka jadinya seperti ini nanti. Jadi per halaman akan tampak akan muncul di per halaman bagian atas ini dan bagian bawah ini akan muncul di tiap halaman, sehingga ketika kita ngeprint ini ketika buat ini hanya cukup lurus-lurus begini aja, tidak usah per ganti halaman per bikin ini, tidak usah per ganti halaman per bikin tertanda penerima. Oke, saya kira demikian, semoga ini bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.